Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yelena Bunga Kasimira dengan NIM akhir 18. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari pemrosesan cita medis dengan judul deteksi objek dan analisis RGB pada citra. Untuk soal yang nomor 1 dan 2 ini saya gabung yaitu untuk mendeteksi telur. Di mana untuk soal nomor 1 yaitu telurnya ada 3 macam jenis yaitu telur Arab, telur horeng, dan eh, telur kampung. Kemudian eh, telur-telur tersebut difoto sendiri-sendiri sebanyak masing-masing telur sebanyak 20 foto sehingga total pada dataset nomor 1 ini adalah 60 foto. Kemudian untuk soal nomor 2, ketiga telur tersebut digabung difoto dalam satu frame sebanyak 20 kali. Hasil akhir dari soal nomor 1 2 ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh bentuk dan warna terhadap kinerja YOLO versi 8. Berikut merupakan macam-macam telurnya. Yang pertama ada telur Arab, di mana telur ini adalah telur yang dihasilkan oleh ayam Arab yang merupakan hasil persilangan antara ayam Arab betina dengan ayam buras jantan. Kemudian telur kedua adalah telur horen atau yang biasa disebut telur ayam negeri. Dan yang terakhir adalah telur kampung yang berasal dari unggas ayam kampung yang dibesarkan dengan makanan alami seperti dedak, jagung, serangga, biji-bijian, dan beras. Dan berikut merupakan dataset dari soal nomor 1, di mana telur-telurnya difoto sendiri-sendiri, kemudian digabungkan, sehingga totalnya ada 60 gambar. Dan berikut merupakan dataset untuk soal nomor 2, di mana ketiga telur difoto dalam satu frame sebanyak 20 kali. Baik, sebelum memulai proses pendeteksian, kita perlu mengenali dulu langkah-langkahnya. Jadi pertama-tama itu menganotasikan telur-telur tersebut atau melabelinya. Di sini digunakan Robovo yang merupakan sebuah platform yang tersedia di web yang memiliki banyak fungsi yang berhubungan dengan dataset. Dengan menggunakan Robovo ini dapat membagikan dataset sekaligus memproses dataset tersebut. Beberapa fitur yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu melakukan annotate atau menandai objek yang akan dideteksi menggunakan bounding box. Selain itu dapat digunakan processing pada dataset, misalnya melakukan resize dan juga grayscale, dan juga bisa dilakukan augmentasi dengan menggunakan Robovo ini. Kemudian selanjutnya tools yang digunakan adalah Google Colab, di mana Google Colab ini merupakan salah satu produk Google Research yang berbasis cloud yang dapat digunakan secara gratis. Penciptaan Google Colab ini memang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan data science dan machine learning. Dan berikut merupakan YOLO versi 8, di mana YOLO ini akan digunakan untuk pendeteksian objek. YOLO versi 8 ini adalah model YOLO mutakhir terbaru yang dapat digunakan untuk deteksi objek, klasifikasi gambar, dan juga segmentasi contoh. YOLO versi 8 ini dikembangkan oleh perusahaan Ultralytics yang juga menciptakan model YOLO versi 5 yang banyak digunakan di industri. YOLO versi 8 ini mencakup banyak perubahan atau update dan peningkatan pengalaman arsitektur dan pengembangan dibandingkan YOLO versi 5-nya. Oke, langsung saja menuju prosesnya. Pertama-tama adalah menganotasi foto-foto telur tadi. Di sini saya sudah menganotasi. Mohon maaf, ini yang ini. Nah, di sini saya sudah menganotasi, yaitu langkah pertama harus mengupload foto-foto tersebut, 60 gambar telur tadi, kemudian dianotasi, sehingga setelah teranotasi akan jadi seperti ini. Telur-telur tersebut sudah mendapatkan label sesuai jenis telurnya. Misalnya di sini ada uh, telur horen, terus kemudian ada telur Arab, dan ada telur kampung. Yang masing-masing sudah teranotasi. Kemudian Robovo ini juga secara otomatis membagi telur-telur tersebut menjadi data train, data test, dan juga data valid. Setelah itu membuat kumpulan telur yang sudah teranotasi ini menjadi dataset dengan menggunakan fungsi generate di sini. Di sini sebelumnya
Tentunya di sini saya menggunakan hanya prosesi saja, yaitu dengan meresize foto telur tadi menjadi resolusi 640 kali 640. Kemudian pada proses augmentasi saya tidak menggunakannya. Nah, untuk menjadikan dataset agar bisa diproses di Google Colab nanti, dapat diekspor melalui tombol ini, kemudian dipilihlah jenis formatnya. Di sini kita menggunakan YOLO versi 8. Kemudian setelah itu continue. Nah, berikut ini merupakan kode yang akan dikopikan nanti ke Google Colab yang merupakan API token yang menghubungkan Roblovo dengan Google Colab agar dapat diproses nanti foto-fotonya. Kemudian setelah itu kita menuju ke Google Colab. Jadi yang pertama-tama adalah mencetak pet lengkap dari direktori kerja saat ini pada output, di mana outputnya di sini ada direktori kerja saat ini adalah konten. Kemudian setelah itu menginstal paket Ultralistics dengan versi 8.0.20 menggunakan perintah pip. Kemudian setelah terinstall, membersihkan output dari instalan tersebut sehingga rapi dilihatnya. Kemudian digunakan Ultralistics Checks untuk memeriksa status paket Ultralistics setelah instalasi. Setelah itu mengimpor YOLO dari library Ultralistics ini untuk detektor objek dan menggunakan fungsi display dari IPython ini untuk menampilkan gambar atau konten multimedia di dalam Google Colab. Setelah itu menyalin menempel tadi API token yang sudah kita copy tadi ke sini, di mana pada ini membuat directory dataset, kemudian menginstal paket RoboFlow, membuat objek RoboFlow, mengakses proyek dan versi dataset tertentu menggunakan RoboFlow API yang sudah kita copy tadi, kemudian Google Colab akan mengunduh dataset tersebut dengan format YOLO versi 8. Dan ini merupakan tampilan ketika sudah terdownload. Setelah semua data sudah terdownload, memulai deteksi objek dengan di sini saya menggunakan epoch sebanyak 25. Dan ini merupakan hasilnya. Nah, hasil epoch ini akan disimpan dalam folder train, di mana untuk mengetahui isi apa saja di dalam folder tersebut digunakan perintah runs untuk mengetahui isi-isinya. Di sini setelah itu kita akan memanggil salah satu file yaitu confusion matrix untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari YOLO versi 8 dalam mendeteksi telur. Dan ini merupakan confusion matrix yang dihasilkan dari deteksi objek. Di sini terlihat kalau telur Arab ini dapat memiliki korelasi telur Arab ini memiliki korelasi yang tinggi, yaitu sebesar 1 dalam mendeteksi telur Arab itu sendiri, sehingga dapat dikatakan YOLO ini berhasil mendeteksi telur tersebut. Begitu juga dengan telur yang lainnya, yaitu telur horn dan telur ayam kampung, yaitu sama-sama menghasilkan korelasi 1, sehingga semuanya berhasil dalam mendeteksi telur-telur tersebut. Sehingga dan ini merupakan hasil deteksi dari sistem ini, di mana pada saat mendeteksi telur Arab dia mencapai akurasi sebesar 0,9. Kemudian di sini ada telur horn, dia benar dalam mendeteksi dengan akurasi 1. Lalu ada telur kampung di sini juga 1, sehingga dapat disimpulkan di sini akurasi keseluruhannya adalah 0,995 yang termasuk tinggi dalam mendeteksi objek, sehingga dapat disimpulkan YOLO ini berhasil dalam mendeteksi objek. Kemudian dengan metode yang sama dilakukan juga langkah yang sama pada soal nomor 2. Bedanya adalah pada soal nomor 2 ini telurnya ada 3 dalam 1 frame. Ya. Ini merupakan dataset yang berisi telur-telur yang sudah teranotasi, di mana ada telur horn, telur ayam Arab, dan telur ayam kampung. Setelah itu mengekspor dataset ini menggunakan cara yang sama seperti tadi, dengan ekspor dataset di sini, kemudian pilih versi, pilih formatnya, kemudian continue.
dan mengcopy untuk dipastekan di kode yang sama dengan yang nomor 1 tadi. Nah, ini merupakan untuk soal nomor 2. Langsung saja ke hasilnya, ke confusion matrixnya. Ya, ini merupakan confusion matrix dari soal nomor 2, yaitu mendeteksi 3 telur dalam satu frame. Terlihat di sini kalau akurasinya tidak sebaik pada saat nomor 1 tadi, di mana di sini telur Arab memang berhasil mendeteksi telur Arab, tapi hanya sebesar 0,5 saja. Selebihnya, telur Arab masih mendeteksi telur ayam kampung. Mungkin karena disebabkan telur Arab dan telur ayam kampung ini memiliki warna yang kurang lebih sama. Kemudian saat berikutnya, telur Arab ini juga sedikit mendeteksi telur Horen dengan presentase 0,17. Kemudian telur Horen hanya berhasil 0,83 dalam mendeteksi telur Horennya sendiri. Namun pada saat telur ayam kampung ini, dia berhasil sepenuhnya dalam mendeteksi telur ayam kampung, dihasilkan korelasi sebesar 1. Sehingga di sini dapat disimpulkan, ya ini merupakan deteksinya, yaitu dia berhasil mendeteksi telur hornet sebesar 1, kemudian telur ayam kampung sebesar 0,9, dan di sini harusnya adalah yang kuning ini adalah telur Arab, kemudian yang putih ini telur kampung, sehingga ini salah. Sehingga di sini dia terjadi kesalahan dalam mendeteksi. Berikut juga yang lainnya dihasilkan, disimpulkan akurasinya untuk semua telur yaitu 0,878. Kemudian untuk telur ayam mendeteksi telur ayam itu sendiri 0,806, telur horenya adalah 0,855, dan terakhir telur kampung adalah sebesar 0,972. Nah, dari sini dapat kita ketahui pengaruh warna dan bentuk dalam pendeteksian objek ini. Yang pertama pada variabel warna, yang berpengaruh yang pertama adalah kontras. Objek dengan warna yang kontras dengan latar belakang yang cenderung lebih mudah deteksi oleh model YOLO versi 8, di mana latar belakang saya tadi berwarna gelap, sehingga memberikan perbedaan warna yang jelas dan dapat membantu model memisahkan objek dari latar belakangnya. Kemudian, pada warna ini juga berpengaruh pada keseragaman. Jika objek memiliki warna yang seragam di seluruh permukaannya, model YOLO versi 8 ini cenderung lebih mudah mengenali dan mendeteksinya. Warna yang terlalu kompleks atau bercampur dengan warna latar belakang ini dapat mempersulit proses deteksi. Oleh karena itu disarankan menggunakan latar belakang yang kontras atau berbeda dengan objeknya. Kemudian untuk pengaruh bentuknya sendiri, yang pertama ada kejelasan. Jadi bentuk objek yang jelas ini atau terdefinisi dengan baik lebih mudah dideteksi oleh model YOLO versi 8. Bentuk yang kompleks atau ambigu dapat menyulitkan model dalam mengidentifikasi objek dengan tepat. Kemudian untuk pengaruh proporsinya, bentuk objek yang mempertahankan proporsi secara relatif atau ukuran secara relatif ini konstan cenderung lebih mudah dikenali. Perubahan drastis dalam proporsi objek, seperti objek yang sangat memanjang atau sangat tipis, ini dapat mempengaruhi kemampuan model dalam mendeteksinya. Kemudian soal yang ketiga, ini adalah soal nomor 3, yaitu melakukan analisis RGB untuk mengetahui rentang dari masing-masing telur, rentang RGB dari masing-masing telur. Dan ini merupakan telur-telurnya yang berada dalam dataset yang berbeda. Yang pertama ini adalah telur ayam Arab, di mana berjumlah 20 foto, begitu juga dengan telur ayam Horen di sini, dan terakhir adalah telur ayam kampung. Nah, dan berikut ini merupakan kode untuk mendeteksi RGB dari telur-telur tersebut. Yang pertama dideteksi adalah telur ayam Arab. Di sini saya menggunakan Google Drive untuk mengupload foto-foto tadi, sehingga digunakan fungsi Drive Mount untuk menghubungkan Google Drive saya dan Google Colab. Kemudian mempastekan, menyalin pad dari tempat saya mengupload foto-foto tadi di folder ini. Kemudian memproses. Di sini pada kode ini saya bisa mengetahui tentang rata-rata RGB pada
sebuah telur eh, di semua titiknya. Jadi semua titik itu dideteksi RGB-nya kemudian di rata-rata dan didapatkan rentangnya seperti berikut. Namun rentangnya masing-masing sama yaitu sekitar 0 sampai 255 pada masing-masing telurnya. Kemudian rata-rata ini masing-masing rata-rata dari citra telur ini akan dirata-rata kembali sehingga didapatkan rata-rata akhir dari telur ayam Arab yaitu sebesar 174,91 untuk yang rednya, kemudian untuk yang greennya sebesar 170,48 dan untuk yang blue-nya sebesar 159,18. Kemudian telur yang deteksi RGB berikutnya adalah telur horen dengan menggunakan metode yang sama, dapatkan rata-rata dan juga rentangnya juga, dan didapatkan rata-rata akhirnya untuk telur horen adalah untuk rednya sebesar 157,6, untuk greennya 119,78 dan untuk blue-nya sebesar 70. Dan untuk telur ayam kampung dengan metode yang sama didapatkan ya untuk rata-ratanya sebesar 166,27 untuk rednya dan untuk greennya 162,15 dan untuk blue-nya sebesar 143,98. Kemudian rata-rata ini untuk mempermudah dijadikan tabel sehingga didapatkan berikut untuk mudah membandingkannya. Kemudian saya juga menuliskan rentang RGB pada masing-masing telur untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing telur. Ya, ini merupakan hasilnya di mana rentang RGB ini mulai dari 0 sampai 255. Semakin dia besar mendekati 255, semakin terang dari intensitas RGB-nya. Nah, dapat dilihat di sini untuk rata-ratanya, telur Arab memiliki rata-rata paling besar dibandingkan telur ayam horen dan telur ayam kampung. Ini dapat disimpulkan telur Arab ini memiliki intensitas yang lebih terang daripada telur ayam horen dan telur ayam kampung. Berikutnya untuk rentangnya sama juga. Di sini telur horen memperoleh rentang yang paling rendah dibandingkan dengan telur ayam Arab dan telur ayam kampung, sehingga dapat disimpulkan telur ayam horen ini memang gelap, memiliki intensitas yang gelap. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.